Hello guys, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal terbaru ya, atau isu-isu terkini seputar cara membedakan levis asli dan palsu, ya kan? Jadi sesuai dengan pengalaman pribadi admin dan juga judgement dari pengamatan admin ya terhadap perkembangan cara membedakan levis asli dan palsu ini. Memang sekarang kalau yang judgement ataupun pengamatan admin lihat bahwa sekarang para pemalsu ini sudah jauh lebih rapi ya dibandingkan dulu. Jadi kita tidak bisa lagi membahas bahwa ini misalnya bukan sekedar salah logo ataupun jahitan jelek. Ini bahkan pengalaman pribadi admin bahwa bahkan fake grade gitu ya, yang fake grade yang tinggi sudah meniru tag ya, patch, bahkan barcode gitu. Karena itu kan komunitas denim sekarang ini ternyata harus lebih menekankan kombinasi beberapa indikator sekaligus. Sama kayak pencuri motor sudah dipasang kunci rahasia, pasang alarm ataupun immobilizer. Ini pun namanya pencuri ya, dia akan mengembangkan juga kemampuannya gitu, sehingga harus ada kunci lain yang memang belum bisa dibuka pencuri. Apakah itu pakai kunci AI atau pakai blockchain, retina, pengenalan wajah seperti itu. Misalnya mau menyalakan motor yang intinya tidak bisa dijebol oleh pencuri. Begitu juga ini, dalam hal ini adalah pencuri brand ya, karena pasarnya sangat menggiurkan. Mereka pun akan berusaha ini cara dengan untuk supaya melancarkan aksinya dan tidak terdetek untuk ininya, kepalsuannya seperti itu ya. Yang pertama ya kita bahas masalah red tap ya. Red tap sekarang tidak selalu bertuliskan levis ya. Dulu orang mengira bahwa semua levis asli pasti ada tulisan levisnya itu di tab ya, di belakang red tab merah kecil itu ya, di samping kantong belakang ya. Nah, dulu orang mengira bahwa setiap levis asli ada tulisan itunya. Tapi sekarang kan tidak selalu begitu ya. Seperti itu. Bahkan Levi's memang memproduksi sebagian asli hanya bertuliskan huruf kecil R ya. Jadi atau register trademark gitu tanpa kata-kata Levi's. Jadi kalau pemirsa menjumpai tab bertuliskan hanya R saja, itu tidak berarti otomatis palsu ya. Tapi masalahnya yang Levi's fake juga sering memakai alasan ini gitu. Karena itu sekarang red tape tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua masalah QR code ya. Ini dari pengamatan admin sendiri bahwa QR code dan barcode ini mulai jadi perhatian utama dari model-model baru celana Levi's, yang dimana model-model baru ini banyak yang memakai QR code ataupun barcode.
Nah, namun juga seperti maling motor yang semakin canggih ilmunya, mereka juga mengembangkan juga barcode ini kan. Ya, QR code pada yang ada pada Westek atau Kertek ya, kemudian barcode internal dan nomor artikel atau SKU ya, pengamatan admin itu biasanya kalau barcode yang Levi's asli itu mengarah ke data atau model yang cocok ya. Ini untuk yang asli, ya kan? Jadi barcode-nya itu atau nomor artikelnya itu SKU-nya itu cocok, yang pengamatan admin ya cocok dengan model, warna dan ukuran. Tetapi barcode ini juga untuk mengelabuhi juga digunakan pada beberapa fake Levi's Premium ya, yang juga sudah membuat QR code atau barcode. Ya tentu saja QR code-nya ini juga dibuat sedemikian rupa ya supaya nggak ketahuan kalau dia itu palsu gitu. Namun ada kelemahannya untuk yang palsu ini. Biasanya kalau kita tidak jeli, dia kita scan pakai Google, itu menujunya tidak menuju ke data ataupun model yang cocok, namun juga kadang hanya menuju homepage umum. Jadi sekarang perlu kita cek apakah SKU di semua tag konsisten dan apakah nama model cocok dengan warna dan cutting sebenarnya. Ya, bisa jadi karena produk palsu istilahnya jaka sembung naik ojek gitu kan, nggak nyambung jack gitu. Walaupun sama-sama ada barcode-nya atau QR code-nya, tapi kalau di ini lebih lanjut, dia akan mengarah ke homepage umum ataupun nama-nama atau model yang tidak cocok dengan warna atau cuttingan yang sebenarnya ya. Ya karena kan untuk mencocokkan satu-satu ini lagi kembali kan perlu biaya ya, yang kalau Levi's asli bisa untuk mengejar administratif yang rapi seperti itu. Tapi kalau Levi's yang palsu ya dia budgetnya sekali lagi kan karena palsu dibuat minimalis gitu, sehingga agak sulit. Tapi untuk mengelabui dia tetap pakai QR code dan barcode dan bisa juga mengarah ke suatu homepage umum ya. Seperti itu. Makanya dibutuhkan kejelian ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga ya. Wostek atau Kertek jadi senjata utama. Jadi komunitas denim sekarang lebih fokus ke font tulisan, ya kan, kemudian jarak antar huruf, kualitas printing, urutan bahasa, kode pabrik, dan bahan tag. Sementara untuk celana fake modern, ini sering gagal ya pengamatan admin di detail kecil ya, dimana hurufnya terlalu lebar, terlalu tebal, kemudian spacingnya aneh, dan tag terlalu tipis atau mengkilap, serta stitching tag kurang rapi. Nah, itu. Kemudian patch belakang ya. Patch belakang itu kan yang merek Levi's-nya ya. Patch belakang yang seperti kulit. Ini semakin diperhatikan patch kulit atau kertas ya. Seperti biasa ya, Levi's asli biasanya embossnya lebih presisi juga. Yang kedua jangan terlalu termakan ya dengan terlalu glossy,
maksudnya mau asli tapi jadi murahan, padahal itu palsu ya. Kemudian teksturnya kita bisa rasakan sendiri, teksturnya terasa premium dan tulisan tidak blur ya. Malah fake ini semakin pintar, tapi Levi's fake ini kadang-kadang sering terlihat menjadi dalam tanda kutip terlalu sempurna atau malah terlalu tipis. Nah, kemudian yang selanjutnya kita cek juga yaitu jahitan chain stitch dan pola jahitan pecinta denim ya. Pola jahitan dimana pecinta denim sekarang banyak mengecek, yaitu kita harus ngecek konsistensi benang, kemudian chain stitch, bartek, dan pola jahitan kantong belakang. Nah, ini biasanya Levi's asli biasanya sangat konsisten antara sisi kiri dan kanan. Terus yang selanjutnya ya pemirsa, ada modus juga bahwa harganya terlalu murah untuk sebuah Levi's asli ya. Tetap juga pakai prinsip ada rupa ada harga ya. Ada harga ada rupa ya. Artinya kalau yang terlalu murah Anda perlu curiga ya. Kalau diskon kan nggak sampai terlalu murah gitu kan. Karena sekarang admin juga berdasarkan pengamatan pribadi di berbagai marketplace ini, admin melihat banyak seller-seller yang mengaku dalam tanda kutip overrun ya, atau reject export, atau dalam tanda kutip factory outlet ya. Padahal sebenarnya itu adalah fake premium ya. Untuk Levi's, celana Levi's ini istilah reject original atau sisa pabrik atau OM kualitas sama, ini udahlah kita pastikan ini red flag ya, bendera merah ya. Jangan sampai dengan kata reject export atau factory outlet atau sisa pabrik Anda terlena menyatakan bahwa itu memang barang asli, tetapi dengan harga yang sudah miring karena reject original ya. Seperti itu. Jadi ini yang juga perlu diwaspadai. Terus yang ketujuh, ini admin juga banyak menjumpai dari pertanyaan-pertanyaan maupun dari pendapat-pendapat masukan pemirsa. Kadang-kadang beberapa orang ini menyatakan bahwa dari patokan palsu tidaknya itu dari negara produksi ya. Jadi kalau ada Levi's made in Pakistan gitu kan, atau made in Meksiko atau made in China, itu dianggap palsu, padahal tidak gitu. Maunya kalau asli mungkin gambarannya adalah diproduksi di Amerika Serikat atau apes-apesnya di negara Eropa lah atau di Kanada ya. Padahal sekarang Levi's dunia ini mengadakan diferensiasi tempat produksi ya. Karena minat interest untuk celana Levi's ini melonjak tinggi, sehingga akhirnya Levi's kewalahan untuk memproduksinya di negara asalnya di Amerika, sehingga Levi's mengeluarkan produksinya di berbagai negara, tidak hanya di Amerika saja gitu ya. Karena kita tahu sendiri kalau mengandalkan Amerika, kita tahu sendiri kan UMR di sana berapa. Terus nanti celana Levi's
mau dijual berapa gitu kan. Sekarang saja sudah mahal, apalagi kalau Anda mengharapkan celana Levi's ini diproduksi oleh bule-bule sana di Amerika, ya terus kira-kira mau dijual berapa, seperti itu kan. Sekarang saja sudah sangat mahal, mungkin beberapa Anda bahkan sampai harus mencicil ya, atau pay later, atau pinjol gitu ya, untuk membeli celana Levi's yang asli gitu kan. Apalagi kalau Anda muluk-muluk berharap seluruh celana Levi's ini diproduksi di negeri Paman Sam, ya kan. Tahu sendiri biaya untuk tenaga kerjanya di sana sangat tinggi, ya. Bukan seperti di Cina atau di Indonesia, ada Levi's yang harga 100.000, 70.000, bahkan ada yang 30.000 ya. Yang sebenarnya secara otak pun tidak masuk di akal bagaimana untuk memproduksi celana jeans yang harganya 30.000 ya. Dari sisi bahan saja sudah tidak terpikirkan. Belum dari sisi menggaji penjahit dan lain sebagainya. Nah, kita balik lagi ke topik ya. Ini Levi's asli memang diproduksi di banyak negara gitu kan. Ada di Pakistan, Bangladesh, Meksiko, Egypt atau Mesir, Cina, Kamboja, Vietnam, dan lain-lain ya. Jadi bukan berarti Levi's ini kalau berasal dari negara yang miskin, Anda katakan palsu, dia tetap asli. Kan tetap ada orang bulenya di sana sebagai QC ya, sebagai quality control, ya kan? Seperti itu. Ada manajer-manajernya juga dari Levi's pusat yang memang sudah dipercaya maupun juga sudah mengalami pelatihan di Amerika Serikat gitu. Jadi tidak ada bedanya Levi's yang diproduksi di negara-negara tersebut. Hanya mungkin bedanya adalah biaya tenaga kerja yang sangat miring ya, seperti di Pakistan atau Bangladesh, di Cina ya, Vietnam dan lain-lain, ini agak miring gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang nomor ke-8 ini, untuk model vintage saat ini makin sulit diverifikasi. Itu maksudnya dari pengalaman admin ini, Levi's vintage itu seperti 501, terus made in USA lama. Karena sekarang fake-nya sangat banyak dan semakin canggih. Gitu. Bahkan even komunitas denim sendiri mulai kesulitan untuk membedakannya gitu ya. Sering harus melihat hidden rivet, kemudian nomor lot, care-tag era tertentu, detail selvage, tipe zipper per tahun produksi, dan sebagainya. Karena itu pasar vintage Levi's sekarang jauh lebih berhati-hati gitu. Nah, jadi sekarang gimana ini caranya untuk membedakan, cara yang paling aman untuk membeli celana Levi's yang asli ya? Yang pertama adalah beli dia dari official store atau retailer resmi. Nah, ini jelas tidak mungkin mereka menjual barang palsu, ya kan? Beli saja dari official store atau retailer resmi. Anda sambil merem saja, fokus ke ukuran dan kecocokan, itu sudah mendapatkan celana yang pasti asli. Ya, hanya memang habis itu Anda agak melamun karena memang
harganya yang cukup lumayan ya, seperti itu. Jadi eh, ya namanya ada rupa ada harga ya, tapi sebenarnya pun kalau kita apa istilahnya, memperlakukan celana lepis ini sebagai investasi, saya rasa nggak masalah ya, admin rasa nggak masalah, karena memang eh, apa istilahnya, kita membeli barang ini kan bukan untuk sebulan 2 bulan ya, walaupun harga tinggi, ini akan terus dipakai eh, selama selama mungkin ya, karena sifatnya celana Levi's ini makin tua makin asik gitu. Jadi kalau Anda keluarkan uang 1 juta 2 juta tapi pemakaiannya misalnya sampai 20 tahun ya, celana ini menjadi sangat murah, dan Anda selama 20 tahun ini mengalami kebanggaan karena sudah memakai celana lepis yang asli gitu. Nah, kalau dihitung secara agregat, Anda untung gitu. Tapi kalau memang celana lepis yang sangat mahal ini hanya dipakai selewat saja, dipakai sekali 2 kali sudah bosen, atau mungkin baru dipakai 3 kali dijemur sudah hilang, nah ini rugi ya, sangat rugi sekali. Jadi kalau Anda memperlakukan celana lepis ini sebagai investasi, ya ini memang sangat reasonable ya, karena memang rata-rata orang membeli jeans ini, Levi's ini bisa tahan bertahun-tahun lamanya ya. Bahkan ada yang belasan tahun ya. Ada yang mungkin beberapa dekade bahkan ya. Ini bisa saja selama Anda mungkin tidak berubah ya berat badan Anda. Seperti itu. Ataupun selama Anda pakai ini ya normal-normal ya. Kalau Anda pakai secara barbar, artinya tiap hari dipakai tanpa henti, kemudian juga Anda kerjanya misalnya kuli bangunan ya, atau kuli panggul di pelabuhan, artinya bukan kita menganggap remeh pekerjaan itu mulia dan halal ya, tapi artinya kita kaitkan dengan uh, medan kerjanya gitu ya, yang sangat dinamis dan sangat keras gitu ya. Nah, ini mungkin tidak bisa kita mengharapkan untuk bertahan untuk selama bertahun-tahun gitu. Tapi kalau Anda pemakaian normal, mungkin dalam seminggu beberapa kali dipakai, kemudian taruh lagi di lemari, mungkin dalam sebulan sekali 2 kali dipakai, kadang-kadang lupa, atau hanya kalau ada event tertentu seperti outdoor atau nongkrong bareng teman baru pakai celana Levi's yang asli. Nah, ini tentunya pasti akan bertahan sangat-sangat lama ya, bisa bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Jadinya kalau seperti ini, celana lepis ini sebagai investasi jangka panjang, dan dengan harganya mahal tidak rugi karena memang pemakaiannya ber, ber apa ber bersambung ya, terus menerus terpakai seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri, dimohon ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi, dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Oke, saya terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.